Ya halo guys, jumpa lagi dengan saya tentunya Mas Prabu di channel saya ya, yang kurang terkenal ini. Nah, sebentar. Kali ini saya akan mencoba mereview 3 alternatif ya, suatu spare part atau part pendongkrak tenaga yang hits atau yang banyak membuat pengguna motor matic penasaran dan bisa jadi tertarik atau ya menyukainya lah, meskipun itu sebatas melirik atau juga membelinya. Nah, part ini adalah sebentar. Buat dulu, Bos. Nah, part ini adalah ini sebentar. Mohon maaf penjelasan saya berantakan ya, banyak kerjaan bubut dari teman-teman. Yang pertama ini per CVT 1500 rpm dengan milik VAR PCX 150 yang PCX CPU ya, 150 CPU kalau nggak salah ya. Ini dengan kekuatan 1500 rpm. Nah, per ini tentunya berbeda dengan per yang ada di motor Niaga, Matic Niaga di kelasnya yang lain ya. Seperti ini ya, ini yang Matic biasa ini berbeda karena yang Matic biasa ini setahu saya dan sepemahaman saya itu di bawah 1000 rpm ini. Nah, kalau ini 1500 rpm. Ini bisa jadi alternatif pendongkrak tenaga yang menurut saya yang terbaik dan teraman ya. Mengapa terbaik dan teraman? Ya karena plug and play PNP. Oh iya, mohon maaf. Sebat dulu, Bos. Nah, kali ini saya akan mengkomparasikan ini per CVT 1500 rpm, ganjel pelor, dan juga bearing seater. Bearing seater. Nah, dari part-part ini, dari ketiga part ini tuh yang menurut kita sama-sama pengguna motor matic yang paling efisien tuh ya dari segi harga murah, perawatan, terus harga dan durabilitas ya. Nah, untuk efisien sendiri, Nah, ke poin yang pertama, untuk efisiensi atau efisiennya sendiri, mengenai durabilitas, tentunya yang saya pahami, yang pernah saya buktikan itu, saya mendukung yang ini. Nah, ini untuk nilai saya itu boleh kalian komentari apabila saya ada salah kata atau salah dalam penilaian, tapi untuk penilaian efisiensi saya dari segi biaya minim perawatan ini ya, pelor ini ya. Karena ini pakai pelornya ini dulu saya beli Rp2.000 dari tahun 2016 ya. Dari tahun 2016 dengan harga Rp2.000 dan masih sangat bagus. Kinclong, kuat, kokoh, bandel, dan untuk ditanjakan dan di medan apapun dia lebih, durabilitasnya lebih bagus ya. Sorry gregean. Kenapa saya lebih pilih ini ya, dulu ketika ingin beli per racing kan waktu mahasiswa kan, kalau 150.000 ya lumayan berasa ya. Nah, jadi saya beli yang ini aja yang Rp2.000, tapi sudah dari 2016 masih dibuka, masih bagus dan durabilitas paling tinggi asal pemasangannya benar. Maka pengaplikasian dari ganjel pelor ini bisa menjadi salah satu pilihan bagi Anda ya. Untuk pemasangan yang tepat, silahkan Anda pasang atau Anda lakukan di bengkel terpercaya Anda, yang tentunya jangan sampai ini lepas atau keluar ya. Nanti kalau ini keluar kena nyangkut di
ini kipas puli di mangkok ganda kopling, wah ngeramin itu nanti bakal orang glodak. Nah itu udah toko-toko nanti kita pas berkendara mak Jeganggi kaget gitu langsung motornya kenapa, itu dampaknya atau hal negatif atau kekurangan dari ganjil pelor itu bisa terlempar apabila pengaplikasiannya salah. Lantas gimana biar nggak salah? Ya ini taruh di cetakan dan wajib tercover full, misalnya seperti ini. Nah tuh tercover full kan, ini bawahnya nih. Nah nggak bakal lepas kalau udah kayak gini. Yang penting ada cetakannya ini, ada plastiknya ini loh. Biasanya kalau punya Vario 125 tuh ada dari pabriknya ya. Kalau yang lain kurang tahu, kalau punya PCX saya lupa ya dulu. Kayaknya ada tapi hilang ya. Gitu. Nah ini kelebihannya itu di tanjakan, medan lurus, naik turun, medan landai, ini paling bagus ya kalau menurut saya suka karena saya udah pakai, dengan catatan kalau pakai ganjil pelor ini per CVT nya pakai yang standar. Nah standar aja. Waduh, nah kontang budak. Nah tapi kalau untuk ini apa, safety ini paling tidak safety ya. Ini untuk safety keamanan ini paling tidak aman, dampaknya bisa berbahaya. Tuh lengket-lengket, tisu mana tisu, nanti aja. Oh ini. Nah untuk yang kedua kita ambil contoh ini. Bearing seater. Nah fungsinya bearing seater ini apa ya? Fungsi yang paling menonjol dan yang paling mudah dimengerti oleh masyarakat pada umumnya itu ya ini ya, memperkeras tekanan per CVT ini biar lebih keras. Nah bang, ini kok harusnya kan ada lagi material di atasnya, kayak apa, ring pengganjal seperti yang ada di baliknya ini. Nah di baliknya kok di atasnya nggak ada bang? Memang sengaja saya nggak kasih karena saya pernah nyoba iseng-iseng riset sendiri, itu kok ada dan tidaknya lapisan atas itu saya kira juga nggak pengaruh, tapi kok nyaman yang tidak saya kasih ini ya, dengan catatan CVT standar sama-sama standar enakan begini. Nah tapi ketika ingin pasang ini apa ya, yang ada itu baru dilapisin ini yang ada apa, casing bawahnya ini. Nah baru ada casing bawahnya ini. Jangan langsung jangan langsung ada ini casing kayak gininya, casing plastik. Jangan langsung pernya begini ya, jangan langsung pernya begini, karena bukan berarti ini muter gini ya, bukan berarti terus ini muter kayak apa jurusnya Crocodile One Piece Sables itu, bukan angin puting beliung dari pasir, bukan. Tapi ini lebih kan nanti kalau udah dipasang itu kayak gini, ini dipasang, ini tertekan, paling ini nambah sekitar 200 rpm atau sampai 300 rpm ya, berarti bergeraknya sebatas ini kayak. Nah naik turunnya mengikuti polanya ini, secondary CVT nya ini gitu. Nah, muternya tuh begitu, maksudnya muter tuh begitu. Kalau ini muter ya jebol apanya bang? Ya jebol ininya lah ya, otomatis ini bagian ininya jebol. Kalau putar tuh panas, tuhnya panas, ininya nggak kekancing biar tuh. Nah ini untuk kelebihan ini pakai apa, ganjil pelor apa ini, bearing seater ini, dia lebih nyaman atau lebih pas saat kalian daily use dan sunmori di kota ya, daily use dan sunmori di kota, dan lebih enak di ketika ya kayak lari-larian ngelaju motor di dalam kota lah atau di jalan provinsi, akan lebih nikmat rasanya kalau pakai ini begitu. Nah
Namun secara efisiensi ini harganya kalau yang bagus, kalau yang mau beli yang sekalian bagus ya, piring sitternya yang ya kalau saya dulu tak tebus dengan harga yang lumayan sih menurut saya, dengan harga 125.000 kalau nggak salah gitu. 125.000 dapat piring sitter kecil. Saya kira tuh piring sitter tuh apa, itu saya udah pakai ini selama dari 2019 saat saya laju kuliah di Jogja jenjang magister ya. Saya pakai ini, itu enak banget untuk laju luar dalam kota. Dengan perjalanan 1 jam itu motor tenaga tetap berisi ya, nggak loyo, karena kalau kayak gini kan kalau dipakai terus ya panas kan, nanti tetap lebih mengkeret ya, lebih kayak lebih lembek ya jadinya. Nah itu kalau pakai bearing sitter dia lebih menstabilkan ini juga. Untuk konsumsi bahan bakar keiritan ya nggak gimana ya kayak nggak pengaruh banyak juga sih kalau mesin. Nah kalau untuk pakai ini ganjil pelor dan ini tetap rada gerung situ ya mesinnya ya, tapi nggak separah pakai ini yang 1500 rpm. Dia masih kayak manusiawi dan masih nyaman lah untuk saya. Nah tapi untuk durabilitas dia, kelemahannya saya rasain itu ketika di rumah saya yang Sawangan itu naik turun gunung gitu, pakai ini malah kayak gasnya tuh tertahan. Jadi bukan tertahan yang artian kayak kita naik motor bebek di tanjakan ibarat harus gear 1 terus saya pakai gear 3, itu bukan. Tapi kayak berasa saat di tanjakan tuh meskipun saya sendirian, tapi saya tuh kayak berasa bahwa boncengin seseorang gitu loh, kayak berasa bawa orang di belakang. Itu bukan berarti dibonceng hantu ya, karena setiap kali naik turun tiap harinya gitu pakai ini, berasa seperti itu, kayak membonceng seseorang padahal tidak membonceng seorang. Wah lumayan mengerikan itu. Nah begitu ya. Ini overall enak buat race, tapi untuk di tanjakan dan turunan kayak kurang motornya jadi kurang ya menurut saya ya. Yaitu opini pribadi saya ya, mohon maaf apabila saya menyinggung dari produk ini ya, karena seperti ini dan seperti ini pun ini nggak begitu sih. Kalau untuk ganjil pelor dan bearing sitter itu tetap ya gimana ya, mungkin sebatas penawarannya itu manis, tapi ketika sudah dijalanin tetap kita merasakan ada bedanya ya, meskipun itu beda yang positif maupun beda yang negatif. Nah lanjut untuk yang ketiga, saya kasih ini Pierce VT ini, entah racing atau yang orinya standar sesuai dengan PCX CBU 150 ya 1500 rpm. Tapi langkah ganti Pierce VT ini adalah langkah yang paling minim resiko ya. Secara efisiensi ya mahal ya, secara efisien dompet kita ya mahal. Tapi untuk durabilitas ya oke lah, jarak jauh pun oke kalau udah Pierce VT seperti ini. Dan untuk kegunaan di kota ya pasti ada gerungnya lah ya saat angkatan awal. Terlebih kalau di macet di kota, slap-slap di kota, pasti mesin kayak gerung dulu gitu. Nah terus gimana bang biar mesin yang pengen ganti Pierce VT tapi mesinnya yang enggak gerung, yang enak buat di jalan macet-macet atau di perkotaan, ya ganti yang pendek, punya Masya Allah apa. Nah kayak punya NMAX kayak gini, ini enak ini buat nikung di dalam kota, tanjakan, turunan, macet-macet, ini enak. Nah tapi untuk tapi minusnya itu rada gereng. Kayak gitu dulu baru dia berjalan. Dan kenyamanan ini kalau menurut saya ganti yang 1500 rpm ini kenyamanan, istri saya yang berkomentar kalau jangan pakai ini karena ya nggak nyaman ya. Bukan berarti nggak nyaman banget ya, kenyamanan orang beda-beda ya. Untuk
kenyamanan saya dan istri. Ini penilaian kami, saya dan istri itu kurang suka kalau pakai yang di atas 1000 rpm. Nah lalu saya pakai yang apa dong? Nah saya lebih suka yang ini, punya Vario 150. Dah ini paling stabil, ini paling enak nih, balance. Mau naik turun gunung, mau di perkotaan selap-selip, mau buat race, mau buat apa macet-macetan, ya ini paling balance. Ini paling balance lah untuk daily use ya, karena saya sempat dapat teguran dari istri kalau buat motor racing ya yang berlogika juga lah, kalau di jalan raya ya harusnya masih mempertimbangkan kenyamanan, jangan terus kalau bikin motor racing yang racing wow banget. Nah itu silahkan di sirkuit aja gitu katanya, saya kok jangan dibonceng. Nah itulah, nah kenapa saya jadinya pilih ini dari 1, 2, 3 ini sama pilih ini untuk PRCVT ya gitu. Jadi saya milih bearing shooter ganjel pelor PRCVT 1500 rpm. Saya pilih yang PRCVT 1000 rpm. Ini 1000 rpm tapi masih bisa jadi lembek, jadi turun lebih, mungkin bisa turun 100 atau 200 rpm ya. Jadi kalau semakin kecil rpm-nya kan motor semakin lemot tapi nyaman. Tapi kalau rpm semakin tinggi, motor semakin enak buat kenceng tapi kenyamanannya berkurang. Nah menurut saya di situ ya kekurangannya ini. Apa kekurangan PRCVT itu ya, masing-masing series ada kelebihan dan kekurangan ya gitu. Oke, aduh saya sampai ya ngobrol terus ya. Semoga kalian tidak bingung. Kalau kalian bingung ya silahkan tulis di kolom komentar ya gitu. Nah jadi kalau kalian mau pakai ini ya monggo, pakai ini ya monggo, pakai ini ya monggo. Bang aku lebih suka ini ya. Kalau bagi yang fanboy mau yang ini ganjel pelor ini ya itu hak pribadi kalian untuk beropini ya. Dan jangan lupa untuk menyesuaikan juga dengan roller, karena setiap perubahan seperti ini ya roller tetap berpengaruh lah ya. Dan roller itu pengaruhnya seperti ini, satu motor Scoopy sama-sama Scoopy 2022 sama seriesnya, bukan berarti dua motor itu rasanya sama. Tetap ini pasti ada yang ini lebih nyaman atau yang satunya ini lebih enak buat kenceng. Saya nggak tahu itu, yang saya rasakan begitu. Sama-sama Vario 110 milik istri saya, ada dua Vario 110. Yang satu enak buat biasa-biasa, yang satu enak buat kencang, padahal orinya spare partnya ori semua. Nah saya kurang paham juga ya. Jadi kalau menurut saya penggantian seperti ini itu wajib kalian ketahui dan kalian imbangi dengan mesin motor ya, dan komposisi gearbox yang terendam atau jadi satu dengan oli gardan ya. Karena antara mesin utama terus ke kirian CVT terus ke gearbox itu pasti itu ada suatu rumusan yang harus kalian itu error dulu baru dapat enaknya, harus kalian trial dulu baru dapat enaknya. Pokoknya setiap kali setup motor tuh jangan ya kayak setup game baru lah, install game baru di laptop itu jangan kalian sembarangan gitu. Ketahui ciri khas mesin kalian, motor kalian, kasar, halus, begini enak buat kenceng, enak buat gini, baru kalian pasang ini. Karena bukan berarti pasang ini terus nyaman, dan bukan berarti pasang ini terus nyaman, bahkan bukan berarti pasang ini juga terus enak. Setiap orang memiliki tarafnya masing-masing ya. Nah, sesuaikan kebutuhan motor dengan kalian ya. Ikuti kemampuan motor kalian, jangan malah kebalik, kemampuan motor yang mengikuti kalian ya. Nah, kalau kemampuan motornya mengikuti kalian itu ya gimana ya, nggak muni ya, nggak sinkron ya. Tapi kalau misalnya kemampuan kalian yang disamakan dengan motor ya, mungkin ini penilaian saya pribadi, pasti jatuhnya akan se-feeling. Jadi motor itu bisa se-feeling dengan kalian. Nah, racikannya untuk seperti itu gimana bang? Nah itu
yang satu dan yang nomor 23, pandai-pandailah bersyukur atas motor kalian ya. Mau motor kalian apa kayak apa ya, syukuri. Pasti kalau kalian syukuri dan kalian nikmati, motor itu pasti tetap enak rasanya. Itu kayak istri saya pakai motor itu dari tahun 2009 Vario sampai sekarang yang 110 itu dia bilang enak. Terus dia pakai Scoopy yang baru, dia malah kerasa kayak aneh. Ya itu karena dia udah terbiasa bersyukur ya. Ini bukan berarti saya melebih-lebihkan istri saya, tapi dari bersyukur itu kita bisa lebih menikmati apa yang kita punya ya. Ya memang itu emang real, terutama ketika kalian ingin modif. Wah, motor saya nggak enak, kasih ini biar enak. Bisa jadi enak, atau malah bisa jadi wah kok malah kayak gak enak ya. Nah itu bisa jadi ya, seperti itu psikologis kita juga bermain di situ ya. Jadi saran saya begitu, kenali motor Anda, serasikan dengan diri Anda, jangan paksa motor Anda untuk menuruti hawa nafsu Anda, karena kalau begitu 1000 cc pun pasti ya itulah 1000 cc ya pasti kalau ingin motor pengen mengikuti kita. Tapi kalau saya sih kantongnya nggak kuat ya. Nah begitu, oke. Ini untuk 3 part ini menurut saya tetap rekomendasi semua, dengan catatan pengaplikasian dan penerapan yang benar, jangan yang salah ya. Terus yang benar, meskipun itu ganjel pelor ya, pelornya sampai banyak banget itu. Kalau kalian main-main ke Muntilan tak kasih nih, silahkan pelor. Dan tentunya kalau ingin kalian bermain roller yang seperti ini, riset roller sendiri sampai kayak gini ya, kalian ini harus pakai timbangan gram-graman juga ya. Electronic kitchen scale like precision ya, pakai itu enak ya, biar bisa lebih tahu berat per gramnya gitu ya. Oke, mohon maaf apabila saya banyak kata dan banyak salah kata ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Sip, bye.